warahmatullah. Kita mulai ya, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، نخلص النية لله تعالى. Kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, bisa melaksanakan kajian rutin kita di hari Jumat ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini didapat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat wassalam adalah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan kita pada siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya Jumat. Sebelum itu, sebagaimana yang saya janjikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada yang terlupakan ya, penjelasan tentang keistimewaan sholat di 3 masjid yang disebutkan dalam hadis Nabi, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Bahwa maksud hadis ini, kita tidak bisa mendapatkan keistimewaan sholat untuk mendapatkan pahala, ya, pahala sholat yang berlipat-lipat kecuali kepada 3 masjid. Itu maksudnya hadis la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Karena ketika masjid ini mempunyai keistimewaan dilipat gandakannya pahala dibanding dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Adapun Al-Masjidul Haram, maka sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan menjadi 100.000, ya, niat alf. Dilipat gandakan menjadi 100.000.
Sementara kalau di Masjid Nabawi itu 1000 kali, dilipat gandakan menjadi 1000 kali. Kalau di Al-Masjid Al-Aqsa itu 500 kali lipat. Itu kenapa kemudian kita tidak bisa melakukan perjalanan ke masjid-masjid yang lain untuk mendapatkan keutamaan dilipat gandakannya sholat, ya, kecuali ke 3 masjid. Itu kenapa kemudian kita akan dilarang, ya, akan dilarang untuk melakukan perjalanan dalam rangka ziarah ke makam para nabi, para wali, ya, menggunakan hadis ini. Atau jadi hadis ini juga bukan larangan untuk melakukan perjalanan jauh secara mutlak. Saya kira maka sangat jauh sekali ya apabila hadis ini pakai sebagai larangan untuk berziarah ke makam para nabi dan para wali. Khususnya nabi, banyak hadis yang secara spesifik menjelaskan keutamaan ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis keutamaan ziarah ke makam Nabi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati." Ya. Man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang berziarah ke makamku, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Itu kata Nabi. Jaminan. Maka tidak ada masalah kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dan itu bukan ziarah syirkiyah, bukan ziarah maksiat, apalagi syirkiyah. Jadi ini yang menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah, melakukan ziarah ke makam para nabi, para wali. Khususnya ketika melakukan ibadah haji, umroh, mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk berziarah juga ke makam baginda Rasulullah SAW, dan inilah yang dirindu-rindukan mayoritas umat Islam untuk berziarah kepada sang kekasih Habibuna wa Habibullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam akidah anti ziarah, ya, bahwa ziarah ke makam para nabi, para wali itu adalah maksiat dan bahkan dianggap itu syirik, ya. Karena itu maka kitab Riyadhus Shalihin yang dicetak ya oleh orang Wahabi, itu ziarah ke makam Nabi itu dicoret.
ya, diganti. Makanya Wahabi ini kan memang nggak dapat dipercaya ya. Karena itu maka dicetakan mereka bab ziarah ke makam Nabi diganti dengan ziarah ke Masjid Nabawi. Ini namanya apa ya? Tidak amanah ilmiah, tidak amanah ilmiah. Mereka yang mengklaim mereka ini penjaga agama kata mereka. Ternyata mereka suka bohong, suka melakukan tahrif, ya, penyimpangan-penyimpangan. Jadi banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah yang mereka mereka tahrif, mereka robah, bahkan mereka buang. Ada yang diganti, ada yang dibuang, ada yang mereka robah, macam-macam. Mereka ini nggak bisa dipercaya, karena itu agama tidak bisa diambil dari mereka, karena mereka nggak bisa dipercaya. Ya. Oke, untuk bahasan kita pada kesempatan ini, bagaimana tadi disampaikan, akan membahas tentang syarat-syarat wajibnya Jumat. Yaqul al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun wa syara'itu wujubil jumu'ati sab'u khisalin wa fi nuskhah sab'ata asya', ya sab'atu asya', ya. Jadi ada dua naskah ya. Ada yang menyebut sab'atu asya', sebagaimana di kitab kalian itu ya, sab'atu asya'. Ada yang menyebut sab'u khisal, yang kita dapatkan itu yang sab'u khisal. Syarat wajibnya Jumatan itu ada 7 perkara. Maknanya sama. Sab'atu asya', sab'u khisal, ada 7 perkara. Kemarin kita pada pertemuan yang lalu sedikit atau beberapa sudah kita bahas ya, ketika kita bahas tentang sholat Jumat. Ya. Yang pertama al-islamu. Artinya berarti non-muslim tidak wajib sholat Jumat. Ya, non-muslim tidak wajib sholat Jumat. Ya, mereka tidak mendapatkan perintah kewajiban ketika di dunia ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi apa yang mereka tinggalkan, ya, semua ibadah perintah yang wajib yang untuk kaum muslimin di dunia, nanti di akhirat orang kafir nanti akan diminta pertanggungjawaban. Di sini syaratnya wajibnya sholat Jumat itu adalah al-islamu, Islam. Berarti orang kafir tidak wajib Jumatan dan juga tidak sah Jumatannya, kecuali mereka ini masuk Islam. Baik itu kafir asli maupun kafir murtad, ya, tidak sah Jumatannya kalau mereka ini melakukan sholat Jumat. Yang kedua, wal bulughu, balik. Berarti anak yang belum balik tidak wajib Jumatan. Anak yang belum balik tidak wajib Jumatan. Apakah anak yang belum balik itu jika melakukan sholat Jumat boleh dan sah? Boleh dan sah.
Jika memang memenuhi syarat rukun ya sah dan boleh sholat Jumat. Bahkan kita sebagai orang tua, ya, sebagai walinya wajib menyuruh anaknya yang belum balik, yang sudah mumayyiz tapi belum balik, yang laki-laki, ya, untuk memerintahkannya sholat Jumat. Kita wajib memerintahkannya untuk sholat Jumat. Karena kita ya bukan hanya sholat Jumat ya. Kalau kita punya anak yang sudah mumayyiz umur 7 tahun, ya, kalau kita sudah punya anak umur 7 tahun, maka kita diwajibkan untuk memerintahkan anak-anak kita yang sudah umur 7 tahun itu untuk melakukan sholat, termasuk puasa. Kalau kita tidak memerintahkan anak-anak kita untuk melakukan sholat ketika mereka sudah sempurna umur 7 tahun, kita yang berdosa. Mereka tidak berdosa karena mereka belum mukallaf. Mereka belum balik, berarti belum mukallaf. Kalau belum mukallaf, mereka kan tidak terkena beban hukum. Tapi kita sebagai orang tuanya, sebagai walinya, itu yang diwajibkan untuk memerintahkan mereka untuk melakukan sholat. Jika kita tidak melakukan, kita yang berdosa. Kalau kita memang sayang kepada anak kita, itulah sayang kita pada anak-anak kita, maka ketika mereka sudah umur 7 tahun itu, ya kita perintahkan untuk sholat. Karena itu apa ya, dalam rangka pendidikan, ya, pembiasaan. Meskipun mereka ini ngantuk, capek, gitu ya. Jangan melihat itunya. Kita lihat bagaimana masa depannya. Apalagi pas subuh, itu kan biasanya orang tua itu kan subuh-subuh ketika anaknya lagi enak-enak tidur, itu ada sebagian itu yang merasa kasihan. Ya. Enak-enak turu, dibukai. Enak-enak tidur, dibangun. Apalagi neneknya katanya, kakeknya. Kalau kita sebagai walinya, sebagai orang tuanya, membangunkan itu, ada yang menghalang-halangi itu kakek neneknya. Ada yang masih kecil, katanya. Gak kasihan, tak? Masih dingin-dingin, malam-malam dibangunin. Itu sebagian begitu. Tapi justru bukti sayang kita, ya, kita biasakan mereka, kita bangunkan mereka untuk melakukan sholat subuh. Dan mereka ketika dewasa, mereka sudah terbiasa, ya, dan tidak berat untuk melaksanakan perintah Allah. Ya, jadi balik. Syarat yang kedua itu balik. Jadi kalau belum balik, tidak wajib Jumat. Yang ketiga al-aqlu wal-aqlu, berakal. Berarti orang gila tidak wajib Jumat. Orang gila tidak wajib Jumat. Enak ya? Enak. Tidak wajib Jumatan karena gila. Dalam satu sisi ini enak. Tapi orang gila, siapa yang mau jadi orang gila? Kemudian
Selanjutnya wal hurriyatu, merdeka. Manusia merdeka. Orang merdeka. Berarti hamba sahaya tidak wajib Jumatan. Hamba sahaya tidak wajib Jumatan. Wadzukuriyatu, dan laki-laki. Dzukuriyah, laki-laki, berarti perempuan tidak wajib Jumatan. Kita sudah bahas dalam pertemuan yang lalu tentang masalah ini ya. Jadi kalau perempuan Jumatan gimana? Boleh, sah. Ya. Perempuan itu melakukan Jumatan itu boleh dan sah. Tapi mereka tidak wajib Jumatan. Artinya mereka kalau tidak Jumatan, ya mereka tidak berdosa. Ya. Sebagai gantinya apa? Mereka tidak Jumatan, tetap melaksanakan sholat zuhur. Ya, tetap melaksanakan sholat zuhur. Bukan karena tidak wajib Jumatan, maka kemudian tidak sholat zuhur. Bukan. Kemudian wasihhatu, dan sehat. Berarti orang sakit tidak wajib Jumatan. Orang sakit beneran ya. Dan sakitnya ini sakit yang menyebabkan dia tidak kuat Jumatan. Kalau hanya sakit panu, kenapa ada Jumatan? Sakit apa? Sakit panu. Jadi sakit yang mengakibatkan dia tidak kuat pergi Jumatan. Ya. Misalnya apa ya? Sakit kepala yang sakit kepala yang parah, yang akut. Ini tidak kuat ya. Untuk berdiri tidak kuat. Ya. Untuk berangkat, kalau dia berangkat, maka dia akan pingsan di jalan, akan jatuh karena kepalanya sakit tidak kuat. Nah, boleh tidak juga. Sakit panas, boleh nggak juga. Corona, karena corona misalnya, ya boleh tidak cuma. Karena kalau dia sakit corona misalnya, itu dikhawatirkan nanti menularkan kepada yang lain. Misalnya. Menurut dokter dapat menularkan kepada yang lain, ya tidak usah Jumatan. Tapi kalau aman, kalau sehat, meskipun sakit, hanya sakit gitu dia kuat, maksudnya fisiknya tidak apa-apa. Masih OTG apa? OTG. Orang apa itu? Apa istilahnya? Hah? Tanpa gejala. OTG ya? Ya, orang tanpa gejala. Ya. Corona masih OTG misalnya. Tanpa gejala. Kan bisa, kenapa? Itu kan masih sehat berarti itu kan? Tidak ada gejala apa sehat. Intinya pokoknya sehat lah ya, maka tetap wajib Jumatan. Masih sehat tetap wajib Jumatan. Kemudian yang terakhir walistitanu. Kan istitan. Apa istitan itu kemarin? Mustautin. Orangnya mustautin, istitan. Hidup mati di tempat itu. Ya. Menetap di tempat itu. Hidup mati di tempat itu namanya istitan.
Ya, al-istibtan. Andai kata ini diungkapkan dengan mukim itu ahsan, lebih baik ya. Andai kata ini diganti mukim itu ahsan, atau ditambah karena mukim itu juga wajib Jumatan ya. Mukim itu juga wajib Jumatan, bukan hanya istibtan. Nomor 36 diulang. Ini bukan 1, 2, 3. Yang 3 berarti al-aqlu ya. Saya ulangi. Ada yang chat agar supaya penjelasan al-aql dan seterusnya sampai 6 itu diulang. Jadi syarat wajibnya Jumatan itu pertama al-Islam, kedua al-bulugh, ketiga al-aqlu. Aqlunya berakal, berarti yang tidak punya akal alias gila dan semacamnya berarti tidak wajib Jumatan. Kemudian wal hurriyatu dan merdeka, berarti hamba saya tidak wajib Jumatan. Wal dzukuriyatu dan laki-laki, perempuan tidak wajib Jumatan. Tapi kalau misalnya perempuan itu Jumatan, sah Jumatannya, ya boleh, perempuan boleh Jumatan dan sah Jumatannya, asalkan ya tetap memenuhi syarat rukun. Dan perempuan yang tidak Jumatan, maka sholatnya adalah ya sholat duhur. Sholat duhur. Tetap wajib sholat duhur. Bukan berarti karena tidak wajib Jumatan, maka sholat duhurnya ditinggalkan. Bukan. Kemudian wasihhatu dan sehat, berarti kalau sakit tidak wajib Jumatan. Wal istitanu dan istithan. Apa istithan? Hidup mati di tempat itu. Itu istithan. Ya. Hidup mati di tempat itu. Ya. Wajib Jumatan. Ya. Termasuk mukim. Orang yang mukim itu juga wajib Jumatan. Ya. Siapa mukim itu? Ya, orang yang tinggal dalam suatu daerah lebih dari lebih dari 3 hari. Ya. Ya, selain yaumid dukhul wal khuruj. Lebih dari itu sudah yang 4 hari ke atas. Berarti musafir tidak wajib Jumatan. Ya, orang yang musafir tidak wajib Jumatan. Jadi kalau kita ziarah wali 5 sudah bayar. Jadi tanggal berapa? Tanggal 4 ya. Insyaallah. Insyaallah kita akan melaksanakan ziarah wali 5 tanggal 4. Insyaallah. Ini enggak kerekam enggak. Maaf, barusan ada telepon masuk ya. Jadi kalau
musafir ya tidak wajib Jumatan. Musafir tidak wajib Jumatan. Kalau sudah mukim maka sudah wajib Jumatan. Ya. Itu 7 perkara yang menjadi syarat atas wajibnya sholat Jumat. Ya. Al-Islam, wal-bulugh, wal-aqlu, wal-hurriyah, wal-tukuliyah, wal-fiqah, wal-istiqah. Termasuk al-iqamah. Ya, mungkin. Kemudian, wa syara'itu fi'liha thalathatun. Dan syarat-syarat pelaksanaannya thalathatun ada 3. Pertama, an yakunal baladu misran atau qaryatan. Yang pertama, an yakunal baladu misran. Hendaklah ada, an yakuna hendaklah ada, an yakuna ya, bukan antakuna. Situ antakuna apa an yakuna? Antakuna. Antakuna gitu ya. Nanti an yakuna. Kalau situ an yakuna sudah. Betul ya. An yakuna hendaklah ada apa al baladu, suatu balad. Balad itu bisa diartikan negara. Itu misran. Misr itu maka nafi sukun qaimun wa ajrul fuqaha. Di suatu daerah yang di situ ada pasarnya, ada pemerintahannya ya, ada amirnya, ada qadhinya, ada hakim. Ya, kecamatan. Misr itu ya seperti kecamatan itu. Terus ada pasarnya, ada kepala daerahnya ya, amir. Ada hakim. Kalau hakim itu kan KUA itu ada KUA. Ada qadhin. Maka nafisu pun qaim wa amir wa qila ghairu dzalik. Ada yang mengatakan tidak seperti itu. Pokoknya ya suatu daerah ya, kota ya, au qaryatan atau desa. Pokoknya itu ada dalam suatu daerah ya, ada kepala, ada amir, ya, ada pasar, ada amir, ada pos, atau semacamnya. Jadi ada kepala desa, ada kalau tingkat desa itu kan ada kadang di desa itu ada pasar, ada suatu daerah lah ya. Kemudian wa an yakuna al-'adadu arba'ina min ahli Jum'ah. Bisa Jum'ah, bisa Jum'ah. Dipakai apa? Bidhammil mim atau bitaskinil mim. Boleh disukun mimnya, boleh di dhammah mimnya. Wa an yakuna dan hendaklah ada apal adadu bilangan ya, bilangan Jumat itu arba'ina 40 orang min ahli Jum'ati daripada ahli Jumat yang wajib Jumatan. Jumlahnya itu 40 orang dari mereka yang wajib Jumatan. Berarti 40 orang itu harus balik, harus berakal, harus merdeka, harus laki-laki, harus orang sehat, harus mukim atau mustautin. Harus mustautin. Kalau misalnya 40 orang itu
tidak lengkap. Yang 40 orang itu ada yang gila, kemudian ada perempuan, ada anak-anak. Ya 40 orang, ada di antara mereka itu ada anak-anak, ada perempuan, ada orang gila. Jadi jumlah 40 itu dengan mereka ini 40. Maka berarti tidak memenuhi persyaratan dalam pendapat ini. Ya, berarti tidak memenuhi persyaratan. Jadi kurang dari 40 itu berarti. Jadi 40 itu ahli Jum'ah itu jumlahnya semuanya 40, termasuk plus dengan imamnya. Plus dengan imam. Wa an yakuna al-waqtu baqiyan. Wa an yakuna hendaklah ada apa al-waqtu, waktunya itu baqiyan, itu tetap. Tetap itu artinya masih ada waktunya. Masih ada waktu pada waktu zuhur ya. Masa masih ada waktu zuhur. Fa in kharaja al-waqtu aw 'udimat asy-syurutu sulliyat dhuhran. Fa in kharaja al-waqtu, maka jika keluar apa al-waqtu, waktunya, waktu sholat Jumat itu sudah habis waktunya. Zuhur sudah lewat. Karena sholat Jumat dikerjakan pada waktu zuhur, waktunya sudah lewat. Atau dia ketinggalan, ya, ketinggalan Jumatan sudah, dia datang Jumatan bubar sudah ya. Maka ya apa? Fa'in kharajal waktu aw 'udimat asy-syurut, jika waktunya sudah keluar, aw 'udimat asy-syurut, atau udimat tidak ada apa syurut, syarat-syaratnya. Syarat-syarat Jumatannya tidak ada, tidak memenuhi, berarti sunniyat, maka dikerjakan apa Jumat zuhron dengan sholat zuhur. Kalau nggak memenuhi syarat-syarat Jumatan itu tidak ada, tidak memenuhi, ya berarti sholat zuhur. Kalau sudah lewat waktunya, berarti sholatnya sholat zuhur. Jadi sholat Jumat itu tidak bisa diqadha. Ya, kalau sudah lewat waktunya ya sudah sholat zuhur. Ini beberapa hal yang terkait dengan sholat Jumat. Nah, kemudian juga sholat Jumat ini dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dikerjakan kecuali di masjid. Afan. Salah. Saya. Wala yushtaratu an tuqama al-jum'ah fil masjid inda Syafi'i. Balik. Ya. Wala yushtaratu, dan tidak disyaratkan sholat Jumat diadakan di masjid menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, masjid atau sholat Jumat itu tidak disyaratkan dikerjakan di masjid. Tidak disyaratkan. Artinya kalau dikerjakan di lapangan, dikerjakan di apa? Ya pokoknya bukan masjid, di rumah. Misalkan ini ya, sholat, misalkan persyaratan, syarat-syarat Jumatan, meskipun itu bukan masjid, maka ya sah menurut Imam Syafi'i. Kemudian
Kemudian sholat Jumat ini tidak boleh dilaksanakan dua Jumatan ya dalam suatu daerah, dalam satu desa ya, tidak boleh ada dua Jumatan. Kata Imam Syafi'i, la tuqamu jum'atani fi Misra wa in kaburat. Wa in kaburat. Tidak boleh diadakan dua Jumatan fi Misra dalam satu daerah. Misra tadi itu yang ada pasarnya, ada amirnya, ada qadhinya. Itu kata Imam Syafi'i, tidak boleh diadakan dua Jumatan dalam satu daerah, dalam satu desa. Wa in kabura. Ini sebagian murid-muridnya, ashab, ya, ada yang menafsirkan perkataan Imam Syafi'i ini secara zahir. Artinya tidak boleh secara mutlak dalam satu daerah, dalam satu desa itu ada dua Jumat mutlak. Baik itu cukup atau tidak, baik itu cukup atau tidak masjidnya, pokoknya tidak boleh diadakan dua Jumatan. Ya, itu menurut sebagian murid-murid Imam Syafi'i, sebagian ashab. Ini mengacu pada zaman Nabi, ya, di Masjid Nabawi itu di zaman Nabi, Ahlul Madinah, penduduk Madinah itu Jumatannya cuma satu tempat, yaitu di Masjid Nabawi. Tidak ada Jumatan yang lain, satu masjid itu. Jadi meskipun jauh, mereka datang ke masjid itu. Tidak ada Jumatan yang kedua, atau yang tempat lain tidak ada Jumatan. Itu di zaman itu, ya. Makanya tidak sah berarti orang yang melakukan Jumatan di tempat yang lain dalam satu daerah. Kalau mendirikan dua Jumatan dari masjid yang satu. Maka nanti sahhat as-sabiqah wa lam tasihha al-masbuqah. Ya. Sah yang mendahului, yang terdahului, ya, yang selesai belakangan, atau yang mendahului itu mendahului dalam takbiratul ihram, dalam takbiratul ihramnya mendahului. Ya, dalam takbiratul ihram. Ya. Jadi sahhat as-sabiqah wa lam tasihha al-masbuq. Yang mendahului itu yang sah, sementara yang didahului itu tidak sah. Dan yang dihitung itu adalah yang dianggap mendahului itu adalah yang ketika takbiratul ihram itu yang dahuluan selesai roknya ya Allahu Akbar, nah, di situ. Jadi kalau apa namanya Allahu Akbar, Akbar ini dia yang mendahului, berarti dia yang sah. Berarti yang belakangan misalnya bareng Allahu Akbar, tapi Akbarnya yang pertama, yang kedua misalnya, atau
Allahu Akbar, bareng-bareng mengucapkan Allah, atau yang pertama, yang satu memulai Allahu Akbar, yang kedua ini juga lebih nomor 2, artinya menit pertama yang pertama mengatakan Allah, ya. Menit kedua yang kedua mengucapkan Allah, tapi yang kedua ini akbarnya lebih selesai duluan, ya, berarti ini yang dianggap mendahului, ya. Yang nomor 2 dianggap yang mendahului. Jadi al-ibrah fi sabqi wal muqaranah bin nutqi bir ra bin takbiratul ihram. Jadi itu benar pertama tadi itu, ya. Jadi benar pertama pernyataan Imam Syafi'i itu la tuqamu jum'atan fi Misra wa in kabura. Itu tidak boleh diadakan 2 Jumatan dalam satu daerah meskipun itu besar, mutlak. Pendapat yang kedua, dan ini yang sering dipakai yang kedua, ya, dalam kondisi ini juga dalam mazhab Syafi'i juga ashab yang menafsirkan pernyataan Imam Syafi'i itu maksudnya itu ditafsir, ya, ditafsir. Maksudnya perkataan Imam Syafi'i itu tidak boleh diadakan 2 Jumatan dalam satu daerah jika masjid yang pertama itu masih mencukupi diadakan 1 Jumatan, maka Jumatan yang kedua ini sudah tidak sah. Tidak boleh diadakan 2 Jumatan kalau masjid pertama ini masih mencukupi. Jadi tidak boleh diadakan 2 Jumatan jika masjid yang pertama ini masih mencukupi. Cukup kalau satu desa itu masih cukup satu masjid itu, maka tidak boleh mengadakan 2 Jumatan. Ya. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka nanti yang masuk kepada tadi itu, ya, sahhat as-sabiqah wa lam tasihha al-masbiqah. Sahhat as-sabiqah wa lam tasihha al-masbiqah. Jadi kalau tidak mencukupi, ya, kalau tidak mencukupi, maka boleh diadakan 2 Jumatan, tapi sama-sama sah. Kalau tidak mencukupi, ya, kalau tidak mencukupi sama-sama sah. Jadi tidak disyaratkan mana yang lebih dahulu, tidak disyaratkan itu juga, karena sama-sama sah kecuali. Kalau tadi itu masih mencukupi, masjid pertama masih mencukupi, kok diadakan Jumatan yang lain, maka mana yang lebih terdahulu, ya, mana yang mendahului takbiratul ihram. Ya. Jadi yang pertama, yang mendahului yang pertama itu yang sah takbiratul ihramnya, sementara yang belakangan tidak sah. Oke. Kemudian wa faraidha salasatun. Dan fardu-fardunya, rukun-rukunnya, rukun Jumatan itu salasatun, ada 3. Apa itu? Yang pertama khutbatani, 2 khutbah. Harus ada 2 khutbah. Yaqumu, berdiri siapa khatib, fihima, dalam khutbatan, wa yajlis, dan duduk bainahuma, di antara 2 khutbah. Yang pertama, ketika khutbah berdiri, khutbahnya dilakukan dengan berdiri, kecuali kalau dia tidak bisa berdiri maka boleh duduk. Kalau nggak bisa berdiri maka boleh duduk. Kalau masih bisa berdiri ya tidak boleh duduk, wajib berdiri. Kemudian di antara 2 khutbah duduk, di antara 2 khutbah. Yang ketiga, wa an tusalla raka'ataini, dan dikerjakan apa salat Jumat raka'ataini dengan 2 rakaat. Salatnya 2 rakaat. Fi jama'atin, dalam berjamaah.
wajib sholat Jumat itu dikerjakan dengan berjamaah. Kalau tidak berjamaah, maka tidak sah Jumatan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan bahwa rukun 2 khutbah itu wajib pakai bahasa Arab. Ya. Rukun khutbah, rukun 2 khutbah wajib pakai bahasa Arab. Jika rukun khutbah itu tidak pakai bahasa Arab, maka tidak sah. Kalau misalnya sudah rukun 2 khutbah sudah pakai bahasa Arab, maka boleh dijelaskan pakai bahasa Indonesia. Ya, boleh diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Ya. Jadi bukan berarti harus Arab semua. Kalau pakai bahasa Indonesia, kalau dijelaskan pakai bahasa Indonesia tidak sah khutbahnya. Bukan begitu. Ya. Karena ada sebagian yang memahami sholat Jumat itu ya harus pakai bahasa Arab. Kalau hanya pakai bahasa Arab saja, maka pesan-pesannya dalam Jumat itu tidak tersampaikan kepada audiens, kepada jemaah. Ya. Jadi yang dimaksud harus pakai bahasa Arab itu adalah rukun khutbah. Rukun 2 khutbah harus pakai bahasa wa hay'atuha arba'u khisalin, dan sunnah-sunnah hayatnya sunnah hayatnya arba'u khisalin, ada 4 perkara. Pertama al-ghuslu, mandi Jumat. Ini sunnah muakkad, ya, mandi Jumat sunnah muakkad. Jangan sampai kita hari Jumat tidak mandi Jumat. Ya. Ini sudah mandi Jumat enggak semua? Ya. Saya tidak mandi. Kemudian yang kedua, tanziful jasadi, membersihkan badannya. Membersihkan badannya. Yang atas sudah dibersihkan. Ya, artinya ya mandi ya pakai sabun lah, dibersihkan, digosok ya. Jangan hanya pokoknya masuk, kalau mandi di sungai masuk keluar, atau disiram itu aja, dibersihkan jasadnya. Walubsus thiyabil bidhi, memakai pakaian putih, warna putih. Warnanya ini warna-warni. Diusahakan yang punya pakaian putih hari Jumat, ya, kalau Jumatan pakai baju putih. Wa akhdhu dhufri, dan memotong kuku. Nah, kukunya yang panjang-panjang, ya, potong. Nah, hari Jumat terutama dipotong. Jangan seneng memelihara kuku panjang kayak macan, kayak ya. Ada sebagian itu yang senang pelihara kuku panjang, potong semua, satu dipanjangin. Ya. Kalau kuku panjang itu, saya itu kalau kuku sudah panjang risih ya, karena sering kotor, masih bersihkannya susah. Soalnya itu juga ada satu pendapat juga yang mengatakan bahwa kalau kuku, kalau kukunya panjang itu ketika wudhu, sebagian mengatakan harus dibersihkan. Kotoran yang ada di kuku itu dapat menghalangi masuknya air. Itu sebagian pendapat mengatakan demikian. Ya. Susah nanti membersihkannya. Jadi kukunya itu dipotong, ya, kukunya dipotong. Watthibu, dan memakai wangian.
pakai wangi-wangian. Itu sunah-sunahnya 4 perkara. Wa yustahabbu al-insatu fi waqtil khutbah. Itu tadi 4 perkara ketika dia mau Jumatan gitu ya. Kemudian wa yustahabbu al-insat, dan disunnahkan al-insat, diam, tidak bicara di waqtil khutbati, pada waktu khutbah. Makanya Bilal itu mengatakan gimana? Itu Sa'idal إذا صعد الإمام على المنبر فلا يتكلم أحدكم وما يتكلم فقد لغى ومن لغى ولا جمعة له. أنصتوا واسمعوا أنصتوا رحمكم الله. Kasih peringatan sama Bilal supaya dia tidak bicara. Fala yatakallam ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Maksudnya gimana itu? Dalam hadis lagi dikatakan idza qulta li sahibuka yaumul jum'ati ansit wa imam yakhthub faqad laghaw wa imam yakhthubu faqad laghaw. Siapa jika kamu berkata kepada teman pada Jumat, ansit, diamlah, sementara imam lagi khutbah, maka kamu telah laghaw. Apa laghaw itu? Ya, apa mulghaw? Apa? Percuma. Jumatan. Maksudnya percuma gimana? Kamu nggak dapat pahala Jumatan. Jumatan kamu sah, tapi nggak dapat pahala. Ya. Makanya kalau khutbah, ketika khutbah diam, ya. Wa man dakhala wal imamu yakhutub shalla rak'atain khafifatain tsumma yajlis. Wa man dakhala, barang siapa yang masuk masjid, wal imamu, sementara imam yakhutubu, itu khutbah, sedang berkhutbah, shalla, maka salat siapa makmum rak'atain, 2 rakaat, khafifatain, yang enteng. Semuanya besok kemudian duduk. Ini hanya berlaku kepada makmum yang baru datang. Makmum yang baru datang, imam lagi khutbah. Imam khutbah, dia baru datang, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya. Apa itu sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah qabliyah? Boleh digabung. Sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Niatnya digabung boleh. Itu namanya tasyrik, ya. Jadi boleh niatnya menggabungkan dua ibadah sunnah. Sholat sunnah. Itu boleh. Jadi niat tahiyatul masjid sekaligus niat sholat sunnah qabliyah. Nah, tapi bagi yang sudah duduk di situ, sudah hadir di situ, kemudian imam berdiri khutbah, maka dia sudah tidak perlu lagi untuk sholat 2 rakaat lagi. Kalau memang sudah khutbah, maka dia tidak boleh sudah untuk sholat, ya, melakukan sholat. Ini berlaku bagi siapa? Bagi yang baru datang. Wallahu a'lam. Mungkin itu ada tadi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau sangat 2 dan 3 terpenuhi dan kita jadi mukim di suatu negara? Yang saya pernah temui ada masjid tapi tidak ada jumatan. Bagaimana? Ada masjid, ada jumatan. Dan dia
Berarti syarat berapa? 2 dan 3. 2, 3 itu apa? Syarat 2 dan 3. Itu adanya 2, 3 aja. Yang enggak ada bagaimana? Maksudnya gimana pertanyaannya? Coba persyarat gimana itu? Bagaimana kalau syarat dan 2, 3 terpenuhi? Nah, syarat 2 dan 3 terpenuhi. Kita jadi mukim dosa negara. Balik, akal. Islamik ya. Kalau kita hanya masih jumlah terpenuhi, jumlah terpenuhi masih, maksudnya gimana? Oh, yang 40 orang gimana sih? Tidak dipahami pertanyaan. Oke lah. Pertanyaannya mohon maaf ya. Pertanyaannya tidak bisa dipahami. Tapi daerahnya kesian Pak. Tidak paham saya. Jumlah terpenuhi masih 20 tapi daerahnya memenuhi. Daerahnya termasuk harus jumlahnya terpenuhi, terus masuk waktu duhur, tapi nggak ada jumatan. Masuk waktu duhur. Belum ada jumatan sama sekali. Ada daerah Pak. Terus ada 40 Negara orang. Terus terus satu duhur. Tapi nggak dilaksanakan saat Jumat intinya. Sepakarnya memenuhi tapi saya pernah ini daerah kalau dia ya. Jadi kalau tidak ada Jumatan sama sekali, kan wajib diadakan Jumatan dalam satu daerah. Jumatan. Tapi ini kan fardu ain. Tapi kalau misalnya ini kembali kepada individu ya, kembali kepada individu. Jadi kalau masjid pertama, kalau masjid itu nggak ada orangnya. Dalam satu daerah itu orangnya ada 40, tapi masjidnya itu nggak ada orangnya. Ini kan berarti berdosa kalau nggak Jumatan. Cuma ketika dia tidak menemukan Jumatan, tidak ada orang yang Jumatan di masjid, dia sendirian kan tidak bisa dia sholat sendirian. Ya, berarti dia sholatnya sholat duhur. Dia sholatnya sholat duhur. Jadi kalau memang kita lihat masjid ya, kita sholat itu kan bukan kita kan ngumpulin orang kan kita yang ngumpulin orang. Jadi kalau kita di masjid tidak ada orangnya, meskipun jumlahnya itu banyak, jelas mereka enggak Jumatan. Ketika waktunya Jumatan mereka berdosa. Ketika waktu Jumatan mereka kok enggak Jumatan, sementara mereka jumlahnya penuhi. Kalau enggak Jumatan mereka kan berdosa. Cuma kita karena ketika kita mau Jumatan enggak ada Jumatan, kita maunya Jumatan, tapi ternyata di masjid enggak ada Jumatan. Berarti kita sholat duhur. Kita maunya Jumatan. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Maaf segala kekurangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholawat seperti biasa.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus